Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama kalinya, tiada kata yang pantas kita ucapkan, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini yang insya Allah diridhoinya. Allahumma amin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya, di sini saya Qonita Fadilah akan mempresentasikan makalah hadis saya dengan judul Tanggung Jawab Terhadap Diri, Keluarga, dan Masyarakat. Dalam makalah hadis ini, saya mengambil latar belakang mengenai peristiwa korupsi yang masih sering terjadi di Indonesia. Salah satunya yakni peristiwa gratifikasi korupsi yang telah dilakukan oleh Ketua KPK, di mana penetapan tersangka kepada Ketua KPK tersebut menjadi salah satu kasus yang menggemparkan pada tahun 2023. Kasus tersebut mulai mencuat ketika KPK sedang menyelidiki kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian dengan menyeret nama Menteri Syahrul Yassin Limpo, yang dalam periode yang hampir bersamaan, Polda Metro Jaya juga tengah menyelidiki kasus pemerasan terhadap menteri tersebut yang diduga oleh Ketua KPK. Kemudian Polda Metro Jaya menggeledah serta memeriksa beberapa orang saksi termasuk beliau yang kemudian menetapkan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap Menteri Syahrul Yassin Limpo. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sebagian oknum pemerintah menyelisihi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 12 Ayat 1 yang berkaitan tentang fungsi KPK untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada kenyataannya, mereka menyalahgunakan wewenangnya demi meraup keuntungan pribadi dengan melakukan pelalaian tanggung jawab tersebut. Dari latar belakang tersebut, saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama yakni mengenai pengertian tanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan masyarakat, kemudian mengenai alasan mengapa seseorang mudah melalaikan tanggung jawab, dan yang ketiga adalah bagaimana cara agar seseorang tidak mudah melalaikan tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab merupakan kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya. Menurut bahasa, tanggung jawab merupakan melakukan kewajiban dengan sungguh-sungguh, sedangkan secara istilah, tanggung jawab merupakan kesadaran seseorang terhadap kewajibannya untuk menanggung akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Islam sendiri, dalam Islam, tanggung jawab dikenal dengan istilah mas'uliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-amanatu mas'ulun anha fi yaumil qiyamah, yang artinya tanggung jawab tersebut adalah amanah dan amanah akan ditanya pada hari kiamat. Beberapa ahli juga telah menyatakan pengertian tanggung jawab, salah satunya yakni Masturi yang menyatakan bahwa tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan yang seharusnya dilakukan, baik terhadap diri, lingkungan sekitar, masyarakat, negara, dan Tuhan. Tanggung jawab sendiri dibagi menjadi 3, yakni tanggung jawab terhadap diri, tanggung jawab terhadap keluarga, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Semakin maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan suatu bentuk pelalaian tanggung jawab yang dilakukan khususnya oleh oknum pemerintah. Hal tersebut dapat dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam pribadi seseorang. Beberapa di antaranya, yang pertama adalah adanya sikap tamak dalam diri yang menyebabkan para pemimpin negara mudah melakukan korupsi. Kemudian yang kedua yakni gaya hidup para pemimpin negara yang konsumtif, sehingga mereka suka membelanjakan harta dengan tujuan untuk mengikuti tren perkotaan masa kini. Kemudian yang ketiga yakni karena
lemahnya moral, baik dalam aspek keimanan maupun kejujuran. Selain dari faktor internal, ada pula faktor eksternal yang menyebabkan seorang mudah melakukan tanggung jawab. Yang pertama adalah lingkungan sekitar yang toleran terhadap korupsi, sehingga menyebabkan para pelakunya tidak mempunyai rasa bersalah dalam melakukannya. Kemudian yang kedua, yakni adanya tekanan dari kelompok atau bahkan keluarganya sendiri, yang mengakibatkan para pemimpin negara berpikir bahwa korupsi merupakan cara bertahan hidup untuk menstabilkan posisinya. Kemudian yang ketiga, yakni kondisi ekonomi yang sulit. Seseorang bisa saja terdapat dalam kondisi ekonomi yang sulit, sehingga mereka akan cenderung mencari cara cepat untuk menstabilkan perekonomiannya. Kasus korupsi yang dapat merusak moral para pemimpin negara dan menghancurkan kepercayaan publik harus segera ditanggulangi oleh beberapa cara. Yang pertama adalah sebagai seorang pemimpin harus senantiasa melakukan pengembangan integritas pribadi yang kuat, sehingga mereka akan menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, yakni sebagai seorang pemimpin harus senantiasa paham bahwa tanggung jawabnya merupakan amanah yang nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yakni sebagai seorang pemimpin harus senantiasa menegakkan keadilan dalam menjalankan tanggung jawabnya serta senantiasa menolak suap. Karena seorang pemimpin yang menegakkan keadilan dalam menjalankan tanggung jawabnya akan mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, tanggung jawab merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh semua manusia. Karena tanggung jawab berkaitan erat dengan amanah yang nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Tanggung jawab merupakan kesadaran seseorang untuk melakukan kewajibannya atas akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang mudah melakukan kelalaian tanggung jawab dapat dilatar belakangi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian dari faktor tersebut harus segera ditanggulangi dengan beberapa cara, yakni yang tadi yang pertama, senantiasa melakukan pengembangan integritas pribadi yang kuat, kemudian meyakini bahwa tanggung jawab merupakan amanah yang nantinya akan ditanya oleh Allah, dan yang ketiga adalah senantiasa menegakkan keadilan. Kemudian selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Silahkan bagi para penanya untuk bertanya. Materi yang terhormat, izin bertanya, bagaimana meningkatkan kesadaran pejabat negara akan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat? Baik, bagaimana cara meningkatkan kesadaran para pejabat negara dalam tanggung jawabnya terhadap masyarakat? Sebelumnya, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat di Indonesia khususnya adalah hubungan yang transparan, di mana pemerintah mengetahui keluh kesah dari masyarakat dan masyarakat mengetahui bagaimana cara pemerintah bekerja. Di era yang modern ini, ada banyak media sosial yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Dengan media sosial tersebut, kita bisa mengirimkan saran atau komentar terkait perbuatan atau tugas yang seharusnya ditegakkan dan dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Kemudian, selain itu, apabila hal tersebut masih sulit untuk dilakukan dan sulit untuk dicapai tujuannya, maka yang bisa kita lakukan terakhir adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar para pejabat negara dapat diberikan hidayah untuk senantiasa menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum-hukum Allah dan hukum-hukum atau nilai-nilai ideologi negara Indonesia. Kemudian, Materi yang terhormat, izin bertanya, mengapa tanggung jawab terhadap diri keluarga dan masyarakat itu penting? baik, tanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan masyarakat merupakan suatu hal yang penting karena tanggung jawab itu sangat berkaitan erat dengan pemenuhan hak dan kewajiban seseorang. Seseorang yang memiliki tanggung jawab yang tinggi, maka dia akan memudahkannya dalam pemenuhan hak dan tanggung jawab, baik sebagai manusia secara pribadi terhadap dirinya sendiri, atau sebagai anggota keluarga kepada
anggota keluarga lainnya, dan sebagai masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi, tanggung jawab itu penting untuk pemenuhan pemenuhan hak dan kewajiban seseorang, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban. Bisa diterima? Bisa. Selanjutnya, Pemateri yang terhormat, izin bertanya, dari latar belakang yang diangkat, apa pendapat pemateri tentang sistem pemerintahan di Indonesia dan bagaimana yang seharusnya Indonesia lakukan untuk mengurangi tindak korupsi yang sering dilakukan? baik. Pendapat saya terkait sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, sistem pemerintahan di Indonesia masih belum sesuai dengan ajaran Islam, di mana sebagian oknum pemerintah masih belum melakukan hukum-hukum Allah dan hukum-hukum atau nilai-nilai ideologi negara Indonesia, di mana banyak oknum pemerintah yang menyalahgunakan wewenangnya demi meraup keuntungan pribadi atau untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian metode yang dilakukan agar meminimalisir terjadinya korupsi di Indonesia, yang pertama adalah dari segi kita sebagai masyarakat. Dalam pemilihan para pemimpin negara, tentunya masyarakat ikut andil dalam memilih. Kita sebagai masyarakat yang baik seharusnya memilih para pemimpin yang sekiranya dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik, dengan melihat bagaimana perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari segi negara itu sendiri harus terutama dalam lembaga hukumnya harus diperkuat, karena agar bisa menghukum bagi siapa saja, khususnya oknum pemerintah yang menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan korupsi. Bisa diterima? Kemudian selanjutnya, Bisa. Pemateri izin bertanya, mengapa di Indonesia banyak pemerintah yang melakukan korupsi? baik, mengapa di Indonesia banyak pemerintah yang melakukan korupsi? Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa seseorang bisa saja dengan mudah melalaikan tanggung jawabnya dengan melakukan korupsi, dilatar belakangi dengan faktor internal, yakni adanya rasa ingin memperkaya diri sendiri, atau karena gaya hidupnya yang konsumtif. Selain itu juga karena lemahnya moral, baik dalam segi keimanan maupun kejujuran. Dari segi faktor eksternalnya, masih banyak pemerintah yang kurang untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik, karena didukung oleh faktor lingkungan yang toleran terhadap korupsi, sehingga mereka dengan senang hati dan dengan mudah melalaikan tanggung jawabnya sebagai pemerintah negara. Bisa diterima? Ya, bisa. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.